Jangan sombong. Hormati penunggu gunung. Yang nggak kasat mata gitu. Percaya nggak percaya, gunung juga bukan tempat sembarangan soalnya. Sekarang kalian ada di antara wilayah manusia dan wilayah goib. Tempat ini dinamakan Dusun Mayit. Hai seluruh, halo guys, selamat datang di channel Mamang Story. Untuk 2 minggu ke depan, Mamang akan rutin upload di channel kedua ini. Karena di channel utama sedang ada kendala seluruh. So, kalian subscribe aja channel ini, biar gak ketinggalan video terbaru dari Mamang Story. Gunung Sepi. Film Dusun Mayit, yang juga dikenal sebagai Village of the Dead, adalah sebuah karya horor Indonesia yang tayang perdana di bioskop seluruh Indonesia mulai pada 31 Desember 2025. Diproduksi oleh Hitmaker Studios dan disutradarai oleh Rizal Mantovani. Jangan ngeremehin alam, tetap sopan. Gunung juga bukan tempat sembarangan soalnya. Ya udah deh, kayak gitu-gitu tuh nggak ada. Film ini menjadi sorotan akhir tahun dengan tema pendakian yang berubah menjadi mimpi buruk supranatural. Diadaptasi dari utas viral karya Zero Point di media sosial X atau Twitter. Film ini mencoba menawarkan perpaduan antara mitos lokal Jawa, horor psikologis, dan juga elemen bertahan hidup yang sangat mencekam. Nah, seperti apakah kisahnya? Ingat, ini adalah spoiler konten. Buat kalian yang belum nonton filmnya, silahkan tutup video ini. Hayu, meluncur. Secara garis besar, film ini mengisahkan 4 orang mahasiswa yang berencana akan mendaki gunung saat libur semester tiba. Mereka diantaranya adalah Yuni, Nita, Aryo, dan juga Raka. Gimana tadi, bisa ngerjain semua nggak? Bisa lah, gampang. Terus, jadi kita naik gunung. Awalnya yang akan naik hanya ada 3 orang, yaitu Aryo, Raka, dan juga Nita, pacarnya Raka. Karena kasihan Aryo nanti jadi nyamuk, akhirnya Nita mengajak teman perempuannya, yaitu Yuni. Gua sama Raka nggak bakal biarin lo jadi nyamuk. Gue mau ngajak Yuni kok. Dan kebetulan Aryo ini naksir banget sama Yuni, jadi dia sangat welcome Yuni ikut mendaki bersama mereka. Aryo dan Raka sudah sering naik gunung, mereka bisa dibilang udah expert guys. Namun saat itu, 2 teman perempuannya masih pemula, dan mungkin baru pertama kali mencoba naik gunung. Udah pernah naik gunung belum sebelumnya? Belum sih, tapi pengen nyoba. Kayaknya seru deh. Tetapi mereka percaya jika Aryo dan Raka akan melindungi mereka selama pendakian. Tidak main-main, gunung yang akan mereka hadapi adalah Gunung Welirang, sebuah gunung yang terletak di perbatasan Kabupaten Malang dan Mojokerto. Ini Gunung Welirang. Gue tuh udah penasaran banget, pengen banget ngeliat pemandangan dari atas gunung. Gunung tersebut dianggap menantang karena trek yang panjang dan tanjakannya konstan, serta aroma belerang menyengat dari kawahnya yang aktif. Singkat cerita, libur kuliah pun tiba. Mereka segera bergegas menuju Gunung Welirang. Jadi memang ke Gunung Welirang itu aksesnya ada 6 jalur. Saat baru sampai di kaki gunung, mereka diperingatkan oleh warga sekitar agar menjaga sopan santun
dan juga tata krama untuk menghormati para penunggu gunung. Jangan sombong. Hormati penunggu gunung. Yang gak kasat mata gitu. Yang paling penting adalah mereka tidak boleh berjalan di luar jalur karena takut sesuatu berbahaya akan terjadi kepada mereka. Pas naik, Mbak dan Mas jangan keluar dari jalur pendakian. Nita! Namun, Nita adalah satu-satunya orang yang tidak percaya kepada hal mistis. Ia selalu meremehkan hal-hal supranatural. Hormati penunggu gunung. Yang gak kasat mata gitu. Pendakian pun dimulai. Dari kejauhan mereka sudah melihat puncak dari Gunung Welirang. Dan mereka sangat ingin berada di sana. Gue tuh udah penasaran banget, pengen banget ngeliat pemandangan dari atas gunung. Pas naik, Mbak dan Mas alon-alon asal kelakon. Naik gunung memiliki makna tersendiri bagi setiap orang. Salah satunya bagi Raka. Menurutnya naik gunung adalah sebagai sarana untuk introspeksi diri. Melalui kegiatan ini, seseorang dapat mengetahui sejauh mana kemampuan fisiknya, serta mengenali kelemahan yang dimiliki sehingga dapat dilatih atau diperbaiki. Naik gunung tuh kayak kita dapat kesempatan buat belajar introspeksi diri. Jangan sombong. Hormati penunggu gunung. Saat proses pendakian, semuanya berjalan dengan pelan agar paru-paru dan jantung mereka tidak bekerja terlalu cepat supaya nanti tidak kelelahan. Sementara itu, Nita malah berlarian. Ia ingin menjadi orang pertama dan juga orang tercepat dari teman-temannya. Pas naik, Mbak dan Mas jangan keluar dari jalur pendakian. Nita! Dan di dekat pohon besar, mereka melihat ada sebuah sesajen. Nita penasaran untuk apa barang tersebut disimpan di gunung ini. Aryo mengatakan itu untuk menghormati penunggu gunung. Tetapi Nita malah meremehkan. Kemudian dia menendang sesajen itu. Hormati penunggu gunung. Yang gak kasat mata gitu. Percaya nggak percaya, gunung juga bukan tempat sembarangan soalnya. Tidak lama kemudian, muncul sosok seram di belakangnya. Dia berbisik kepada Nita yang baru datang, jangan lupa jalan pulang. Ini apa? Tapi seketika, makhluk itu menghilang. Selain tidak percaya dengan hal mistis, ternyata Nita sering melanggar aturan hanya untuk kepuasan dirinya sendiri. Dia berlarian keluar dari jalur. Seharusnya mereka belok kanan, tetapi Nita malah belok kiri. Entah mengapa saat itu, Nita memiliki banyak tenaga sehingga dia berlari lebih kencang. Sampai-sampai para temannya pun ketinggalan di belakang. Dan Mas jangan keluar dari jalur pendakian. Nita! Dan akhirnya mereka menemukan Nita. Dia sudah ada di pinggir tebing. Nita merasa tidak menyesal telah berlari keluar dari jalur gunung karena dia bisa menemukan tempat seindah ini, di mana pemandangan danau terlihat jelas di sana. Teman-teman menasihati Nita agar tidak sembarangan. Lebih baik tetap patuhi aturan dan jangan berpisah dari rombongan. Tetapi Nita keras kepala. Dia tidak mau mendengar nasihat teman-temannya. Toh dari tadi dia melanggar aturan, tetapi nggak kenapa-napa. Nita! Gunung sepi. Tidak lama kemudian, kaki Nita tergelincir hingga akhirnya dia tercebur ke danau Gunung Welirang. Semua temannya tampak panik, khawatir Nita celaka. Mereka segera bergegas menuju tepi danau, lalu kemudian berusaha mencari Nita. Namun, beberapa lama kemudian, Nita tak kunjung muncul dari danau itu. Hingga akhirnya Yuni melihat sosok Nita dari kejauhan. Rupanya Nita telah berhasil selamat dan dia sedang duduk di tepi danau. Tatapannya pun kosong, seolah trauma dengan apa yang terjadi.
Nita! Nita! Nita juga jadi tidak responsif ketika ditanya-tanya oleh temannya. Karena keadaan Nita yang tidak memungkinkan, akhirnya mereka bangun tenda dan berniat untuk istirahat sejenak. Saat itu, Raka membuatkan segelas es teh manis hangat untuk Nita supaya perasaannya jauh lebih tenang. Namun, mereka mulai sadar ada yang berbeda dengan Nita. Saat itu, Nita tiba-tiba tertawa. Dia bicara dengan bahasa Jawa. Yang baru datang, jangan lupa jalan pulang. Kemudian dia pingsan. Gunung sepi. Aryo rasa ini tidak beres dan mengajak teman-temannya untuk turun gunung saat itu juga. Mereka segera bergegas untuk perjalanan turun karena takut hari keburu malam. Nita yang pingsan digendong oleh Raka pacarnya. Mereka semua pun saling jaga satu sama lain supaya bisa turun dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Namun, ternyata tak semudah itu bagi mereka untuk turun gunung karena gangguan terus mengintai mereka. Saat itu Yuni menyadari jika dari tadi merekanya berkeliling di tempat yang sama. Mereka rasa telah tersesat dan kebingungan harus apa. Ini dari tadi kita muter-muter loh ini. Kita belok sini aja. Kemudian terdengar suara keramaian yang tidak jauh dari tempat itu. Mereka pun melihat dari kejauhan ada sebuah pasar yang ramai. Mereka pun berniat akan pergi ke sana dan meminta bantuan. Baru kali ini gue lihat ada pasar di tengah gunung. Akhirnya mereka sudah berada di dekat pasar itu. Raka kebingungan. Baru kali ini dia melihat ada pasar di tengah gunung. Orang-orang di sana tampak normal seluruh, melakukan aktivitas jual beli seperti warga biasanya. Padahal sebenarnya mereka itu bukanlah manusia sungguhan. Mereka pun cukup lelah karena dari tadi hanya berputar-putar. Kemudian mereka pun memutuskan untuk istirahat sejenak. Saat itu, Nita, Yuni, dan Aryo merasa kebelet. Dan kebetulan ada sebuah jamban di sana. Mereka pun akan pergi ke jamban. Sementara Raka, dia akan menunggu sambil tertidur karena kelelahan dari tadi menggendong Nita. Ketika di dalam jamban, keanehan terus terjadi. Ada banyak darah keluar dari bilik Nita. Ketika diintip, Nita sedang kesurupan. Dan dia mencilati darah haidnya sendiri. Nita! Nit! Aryo segera mendobrak pintunya. Namun Nita sudah tidak ada. Yuni dan Aryo segera ke tenda lagi. Dan mereka melihat ternyata Nita sudah ada di sana. Mereka semua seketika terkejut karena pasar seketika menjadi sepi. Semua orangnya telah menghilang, guys. Saat itulah mereka sadar jika ini bukan pasar biasa, tetapi adalah pasar setan. Kemudian mereka bergegas melanjutkan turun gunung. Kita berhenti dulu ya, kita istirahat di sini. Namun, sekeras apapun berusaha, sayangnya mereka terus terjebak di sana dan tidak pernah menemukan jalan pulang. Karena lelah, mereka pun istirahat di tengah ladang selur. Di saat itulah, mereka mendengar ada suara gamelan dan rupanya ada sekumpulan warga yang tengah melakukan pagelaran wayang. Peteng sing nyawang. Dan seketika, semua warga menatap ke arah mereka. Ketika angin bertiup kencang, seketika mereka semua menjadi menghilang. Tak bisa tinggal diam, mereka terus berusaha untuk mencari jalan pulang. Hingga tak terasa malam hari pun tiba, dan mereka masih ada di sana. Di tengah sunyinya malam, tiba-tiba ada seorang anjing yang menghampiri mereka. Tentu ini sangat menyeramkan. Takut jika anjing hitam itu ternyata ganas dan tiba-tiba menyerang mereka.
Tetapi ternyata itu adalah sosok anjing peliharaan dari seekor kakek-kakek. Namanya adalah Mbah Surop. Kemudian dia bertanya, mengapa mereka bisa ada di tempat ini? Aryo menjawab, mereka tersesat dan tidak bisa menemukan jalan pulang. Mbah Surop bertanya lagi, apakah mereka semua sempat melihat ada pasar dan juga pagelaran wayang? Dan mereka pun mengiyakan pertanyaan itu. Mbah Surop berkata, ini berbahaya. Jika mereka melihat kedua hal itu, artinya mereka sudah terjebak di sini. Tempat perbatasan antara dunia manusia dan alam gaib, yang mana tempat ini bernama Dusun Mait. Dan jika berkenan, Mbah Surop akan membantu mereka semua seluruh. Sekarang kalian ada di antara wilayah manusia dan wilayah gaib. Tempat ini dinamakan Dusun Mait. Namun tiba-tiba tubuh Nita melayang. Dia terus mengatakan dengan bahasa Jawa, yang baru datang, jangan lupa jalan pulang. Awakmu kabeh, apa mau kira iso mule? Dan seketika ia pun pingsan lagi. Karena tak ada pilihan lain, akhirnya mereka mengikuti Mbah Surop sampai ke rumahnya. Setidaknya dengan Mbah Surop, mereka lebih aman dari berbagai bahaya di Dusun Mait. Mbah Surop adalah satu-satunya manusia normal yang tinggal di Dusun Mait seluruh. Dia hanya tinggal dengan anak perempuannya yang bernama Amari. Terlihat dia sedang sakit dan tubuhnya dikurung oleh keranda mayat. Amari seringkali berkata haus, sudah lama dia tidak minum karena Mbah Surop tak pernah memberinya air. Karena itu dapat membuat Amari menjadi memberontak. Rumah Mbah Surop pun aman dari serangan dedemit karena dia menyalakan dupa. Para makhluk gaib tak berani mendekat. Kemudian Mbah Surop menerawang jika tubuh Nita telah dikuasai oleh lelembut Dusun Mait. Hal itu dikarenakan banyak larangan yang dilakukan oleh Nita selama proses pendakian. Kemudian Mbah Surop melakukan sebuah ritual agar dedemit keluar dari tubuh Nita. Saat itu Nita hanya pakai kain jari. Dia diletakkan di tengah rumah. Mbah Surop segera komat kamit membaca mantra. Dan terlihat tubuh Nita seketika bereaksi. Setelah itu Mbah Surop mengatakan Nita sudah aman dan mereka pun bisa pulang. Tapi Mbah memberi saran agar mereka pulang besok siang saja, karena malam hari adalah waktunya warga Dusun Mait untuk berkeliaran. Dan akhirnya mereka pun menginap di rumah Mbah Surop. Malam semakin larut. Ketika mereka tidur, para warga Dusun Mait mulai berkeliaran. Begitu pula dengan Nita. Ternyata dia masih di bawah pengaruh dedemit Dusun Mait. Dia bangkit dan keluar dari rumah. Yuni adalah orang pertama yang menyadari Nita menghilang. Dia melihat di luar rumah. Ternyata Nita sedang mukbang ayam secara hidup-hidup. Namun tidak lama, Nita seketika menghilang. Menyadari Nita menghilang, Yuni membangunkan teman-temannya dan juga Mbah Surop. Kemudian Mbah segera bergegas pergi mencari Nita. Di saat Mbah pergi, Amari anaknya merintih kesakitan. Ia terus berkata haus. Raka segera mengambilkan air. Ia pun lupa ucapan Mbah Surop. Amari tidak boleh terkena air. Dan saat itu, karena terkena air, Amari lalu berubah. Dia menjadi memberontak. Lalu kemudian melarikan diri dari rumah. Mereka bertiga keluar dari rumah, mengejar Amari. Saat itu Amari sempat diam. Namun seketika, sesuatu menariknya dengan sangat kencang. Lalu dia pun menghilang. Mereka terus berusaha mencari Amari, hingga kemudian mereka melihat ada sebuah keramaian di tengah hutan. Rupanya semua setan berkumpul di sana. Dimulai dari yang biasa sampai setan yang paling aneh, yaitu kambing berkepala manusia, botak lagi. Ternyata ada sebuah pesta rakyat, guys. Para warga Dusun Mait
akan memberikan persembahan tumbal kepada Sukmo ing dhuwur tanah pekuburan ngerayake pesta rakyat. Kita bisa mati di sini, kita harus pergi. Ritual puncak telah dimulai. ratu penguasa gunung ini. Dan terlihat saat itu ada 2 orang pendaki lain yang terjebak di dusun ini. Dan mereka tertangkap, kemudian akan jadi tumbal. Terlihat pula, Nita dan Amari ada di sana. Rupanya mereka akan dijadikan tumbal juga. Kemudian, keberadaan mereka pun diketahui oleh para warga dusun Mayit, sehingga mereka pun berujung dikejar-kejar Sulur. Kemudian mereka berlari sampai ke arah gua Sulur, dan nahas gua itu pun buntu. Di tembok gua itu, mereka melihat beberapa ukiran gambar. Itu artinya, warga dusun Mayit akan keluar setiap malam hari, tepatnya ketika obor menyala. Namun nahas, warga dusun Mayit mulai mengepung gua. Mereka menjadi panik Sulur. Untungnya, bebatuan gua itu bisa digeser-geser dan ada jalan keluar di sana. Meski Raka hampir tertangkap, namun akhirnya mereka semua berhasil kabur. Mereka pun berlari ke rumah Mbah Surop lagi. Saat akan masuk ke rumah, nahas Raka terjatuh dan dia pun ditangkap oleh warga dusun Mayit. Setelah itu mereka pergi dengan membawa Raka. Aryo dan Yuni berhasil masuk ke rumah Sulur. Namun saat itu, dupa sudah habis sehingga rumah ini pun tidak terlindungi lagi. Saat mereka akan menyalakan dupa yang lain, sayangnya para sosok demit sudah ada di depan pintu rumah. Mereka sudah siap mengambil nyawa mereka berdua. Yuni sangat ketakutan. Ia bersembunyi di kolong kasur. Begitu juga dengan Aryo. Dia bersembunyi supaya tidak diserang. Beberapa lama kemudian, suasana menjadi hening. Mereka pikir para setan itu sudah pergi. Namun ternyata mereka salah duga. Warga dusun Mayit masih mengintai mereka berdua. Dan akhirnya mereka tertangkap oleh warga dusun Mayit. Yuni dan Aryo berujung di kurung Sulur. Dan di sana ternyata ada Raka dan juga Mbah Surop. Rupanya Mbah Surop lama pergi dari rumah karena dia sudah tertangkap dan terkurung di sini. Di saat itulah Mbah Surop banyak menjelaskan. Dia juga pernah tenggelam di danau Gunung Welirang. Setiap orang yang tenggelam di sana, mereka akan menjadi warga dusun Mayit. Yang kuat bisa melawan, tapi yang lemah tak bisa berbuat apa-apa. Saat itu Mbah Surop berhasil melawan. Jadi saat ini, dia masih seorang manusia, bukan sosok dedemit. Tetapi dia terjebak dan tak bisa kembali ke alam dunia lagi. Selama ini Mbah Surop menyamar sebagai warga dusun Mayit agar dia tidak dicurigai. Bagi siapa saja yang sudah 10 tahun menetap di sini, maka wajahnya akan berubah seperti warga lainnya. Anak Mbah Surop yaitu Amari sempat mencarinya ke gunung ini. Dan dia juga tenggelam ke danau Sulur sehingga ditangkap oleh warga dusun Mayit. Namun Amari tak dapat melawan sehingga dia akan dijadikan tumbal. Mbah Surop berhasil mengambilnya. Lalu Mbah Surop mengurung Amari dengan sebuah keranda. Hal itu bertujuan agar dia tidak diincar oleh warga dusun Mayit. Dan dia pun tidak boleh terkena oleh air. Rupanya warga dusun Mayit, mereka sedang mencari tumbal 21 jiwa. Dan sekarang baru ada 19 jiwa Sulur, termasuk 2 pendaki lain yang tadi menjadi tumbal. Jadi sekarang totalnya ada 19 Sulur, dan kurang 2 lagi. Mereka pun mengincar jiwa Amari dan juga Nita. Jika sudah terkumpul 21, akan dipersembahkan kepada sang ratu penguasa gunung. Jika tumbal tidak berhasil diserahkan, maka siapa saja yang ada di dusun Mayit akan selamanya menetap di sana. Jadi Sulur, Yuni, Raka, Aryo, dan juga Mbah Surop terancam mati dan menjadi penghuni abadi di dusun Mayit. Singkat cerita, mereka berhasil lepas dari kurungan.
Mereka semua pun berusaha menyelamatkan Nita dan Amari agar ritual persembahan tumbal menjadi gagal. Karena pada malam ini, puncak ritual itu dilakukan. Sukma ing dhuwur tanah pekuburan ngerayake pesta rakyat. Kita bisa mati di sini, kita harus pergi. Ritual puncak telah dimulai. Terlihat Amari dan Nita sudah dibungkus oleh karung, siap dijadikan tumbal. Saat itu, Raka selaku pacarnya Nita mengorbankan dirinya sendiri. Dia masuk ke pesta rakyat tersebut. Ia berusaha menarik perhatian para dedemi dengan tujuan supaya Nita tidak menjadi tumbal. Hal itu pun berhasil. Semua setan itu pun menjadi mengejar Raka. Dan di saat itulah, Mbah Surop, Yuni, dan Aryo segera melepas karung pada tubuh Nita dan juga Amari. Dengan bacaan mantra Mbah Surop, karung itu pun dapat dilepas. Dan kemudian, mereka semua segera melarikan diri. Namun, Raka berusaha kabur ke rumah Mbah Surop. Nahas dia tertangkap, dan jantungnya seketika ditusuk. Di lain sisi, yang lainnya berusaha untuk kabur. Namun seketika, langkah mereka terhenti karena tubuh Nita dan Amari semakin melemah. Kemudian para setan muncul, mengepung mereka sambil menggotong jasad Raka yang sudah tidak berdaya. Saat itu, Ratu Penguasa Gunung akhirnya muncul. Dia berkata, karena Nita mereka ambil, maka dia akan menjadikan Raka sebagai penggantinya. Raka akan jadi tumbal. Sosok itu pun marah kepada Surop karena telah membawa Amari yang seharusnya menjadi tumbal ke-21. Saat itu Mbah Surop memohon supaya anaknya tidak dijadikan tumbal, dan dia pun rela berkorban sulur. Dia bersedia menjadi tumbal asalkan Amari dibebaskan. Pada akhirnya, posisi Nita dan Amari menjadi ditukar sulur oleh Raka dan juga Mbah Surop. Kemudian jantung mereka diinjak sulur oleh para setan itu, sehingga mereka pun benar-benar mati. Lengkap sudah 21 tumbal yang Ratu inginkan, sehingga semua teror telah selesai. Dan pada akhirnya, mereka yang tersisa bisa kembali ke alam dunia sulur. Di akhir cerita, para tim SAR pun datang ke Gunung Welirang untuk mencari mereka semua yang mana sudah sangat lama menghilang di gunung tersebut. Saat itu Nita sadar dan dia sangat bersedih karena Raka pacarnya berkorban untuk dirinya. Mereka pun pergi berempat, namun pulang hanya bertiga. Dan film pun berakhir.